Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang semakin seru ya kali ini ya. Cak Bowo. Iya. Nah, Maning. kali ini kita masuk ke konten gugatan kemarin Iya. di uji materi yang diajukan oleh pemohon kemarin ya. Iya. Nah, ini tentang pasal 284 dulu ya. Iya. Yang isinya kan memang hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perzinahan. Iya. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Iya. Isinya kan seperti itu. Nah, namun pemohon kemarin meminta bahwa dalam pasal itu tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Maksudnya seperti apa sih, Cak itu? Jadi gini, kalau seperti itu tidak perlu ada aduan. Memang pasal 284 itu sebetulnya memang adalah delik aduan. Ketika dicabut, maka selesailah. Kalau salah satu yang dirugikan itu dicabut, salah satu ya, khususnya dirugikan ya, khususnya pelapor, kena rugi kena itu bisa dicabut, gak usah dari aduan. Jadi maksudnya apakah itu merombak pidana murni atau enggak kan gitu. Jadi kalau pidana murni meskipun dicabut tetap jalan. Jadi maksudnya mereka adalah harusnya dibuat pidana murni aja, nggak perlu delik aduan ya. Soalnya apa? Yang saya ketahui ya toh, ini korban nih. Ada jaksa nih, jaksa perak nih. Udah ini udah korbannya sudah berjanji sudah enggak gugat enggak apa. Tetapi jaksa itu masih menuntut. Jaksa perak ini. Meskipun ini perdamaian tetap nuntut. Kenapa? Karena bukan delik aduan. Kalau delik aduan selama dicabut ya sudah selesai ya. Berarti perkara nggak akan jalan lagi ya. Iya ini. Ini biar tahu. Jadi jaksa ini adalah dia punya hak kewenangannya. Padahal dia itu adalah wakil dari masyarakat. Kalau masyarakat korban menjabut kan dia harus tahu, tapi enggak. Jadi ini mindsetnya jaksa itu nuntut pokoknya, hati-hati. Makanya jangan melanggar hukum, ya. Kalau melanggar hukum ingat, hati-hati. Seperti ini, itu adalah namanya pidana murni. Maka dialihkan supaya nggak ada unsur aduan, tapi nggak bisa. Maksudnya kalau 284 tanpa ngadu juga cukup maksudnya. Siapapun bisa jadi dipidana aja gitu ya. Iya, maksudnya. Lanjut terus walaupun nggak dicabut. Dicabut namanya demikian dikarenakan di dalam kitab pasal 1 ke 24 25 ya toh. Ya. Itu adalah ada laporan dan ada aduan. Kalau aduan ketika yang dirugikan cabut oke. Makanya saya katakan tadi sebagai pertimbangan ketika pidana murni meskipun dicabut istrinya, dicabut suaminya tetap jalan. Karena tahu, karena diwakili oleh jaksa. Memang gue pikirin, kamu nggak anu ya tak tuntut. Meskipun kamu nggak bisa ini gitu loh. Oke. Ya, jadi kalau delik aduan jaksa nggak akan nuntut, kita dicabut kan nggak boleh. Betul. Harus selesai. Itu namanya delik aduan ketika korban mencabut, enggak bisa. Makanya kenapa MK menolak, dianggap MK itu tidak kontra terhadap apa yang dimaksud 284. Iya, bukan ranahnya juga ya kalau merubah harusnya itu delik aduan, tapi mereka maunya jadi delik pidana biasa gitu ya? Iya, pidana biasa itu kan pidana murni ya. Kalau ngadu ya kuhapnya itu kan di. Sebenarnya tindakan perzinahan ini masuk tindakan aduan. Pidana asusila nggak sebenarnya? Asusila tapi aduan. Karena berhubungan dengan seorang suami dan seorang istri kan gitu. Yang punya suami yang kawin telah melakukan zina, maka kena kan gitu. Ketika istrinya, suaminya kok zina? Istrinya nggak sampai hati, cabut selesai. Meskipun di persidangan selesai, jaksa nggak bisa nuntut dong. Tapi kalau pidana murni nuntut loh, memang
gua pikirin meskipun salah satu ya korban sudah saya maafkan begini tetap nuntut. Nah ini kalau jalan terus perkaranya, konsekuensi hukumnya, ancaman hukumannya berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Iya. Jadi si suami ini dijatuhkan hukuman 9 bulan, ya. tapi kalau jalan, kalau dicabut ya selesai. Nggak Iya. bisa nuntut, hakim pun nggak bisa apa-apa. Iya. Padelik namanya. Iya. Oke. Yang berikutnya tentang pasal 285. Iya. Nih Cak Bowoy, isinya kan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Iya. Nah, di sini pemohon yang kemarin meminta MK menyatakan bahwa pemerkosaan kan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Nah, sejauh ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, apakah memang pasal itu ditujukan untuk kaum laki-laki saja? Kalau sebaliknya gimana? Ya namanya laki-laki orang yang kuat, fisiknya kuat. Nggak pernah ada, padahal ada seorang perempuan merkosa laki-laki, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau perundang-undangan yang dijadikan sebagai pihak yang bersalah yang laki-laki aja laki-laki. ya, sesuai perundang-undangan ya. Contohnya. Nah, mereka menuntut ya perempuan juga gitu, kondisi sebaliknya. Iya, tapi hal ini tidak pernah ada seorang wanita yang berkosa terus dihukum. Nggak pernah ada itu. Iya. Tapi seorang wanita ketika dilakukan perbuatan zina pada laki-laki, laki-laki kena. Iya. Apalagi di bawah umur. Tambah, meskipun yang ngedek perempuan, laki-laki kena. Jadi tidak ada perlindungan terhadap laki-laki. Yang ada perlindungan terhadap wanita. Iya. Karena wanita dijajah pada laki-laki. Ya. Katanya demikian. Iya. Kan hari ibu ya, hari ibu ya dibela. Ibu kadang-kadang begitu, makanya hari ibu semua ini, ya toh. Berarti beruntung ya kita. Beruntung ibu itu sekarang, ya. wanita beruntung. Nggak ada perlindungan terhadap laki-laki, mana ada? Nggak ada. Kalau ada laki-laki, ketika laki-laki tidak dikasih nggak bisa melapor. Tapi perempuan ya tidak dilakukan oleh laki-laki ditahan. Iya. Benar ini. Loh, berarti apa? Yaitu namanya perlindungan wanita ketika wanita tidak diberikan lahir maupun batin, itu sudah kena laki-laki. Nah sekarang kebalikannya, laki-laki tidak diberikan yaitu tentang batin, nggak apa-apa. Ya. Bila pecah nggak ada perlindungannya, ada perlindungan wanita. Jadi oleh karena itu ibu itu menang-menangan sekarang tak lihat-lihat. Menang nggak boleh iri, kalah menang, ini menang. Cak Bowoy itu nggak boleh iri. Hati-hati. Ya para remaja jangan sampai menggauli anak di bawah umur. Hati-hati, jangan. Ketika gauli kena itu tadi. Ya. Perlindungan ya untuk anak-anak. Ya. Wanita ya itu. Nah, ini untuk kasus tindak pemerkosaan nih, Cak Bowo. Konsekuensi hukumannya apa nih? Ancaman hukumannya berapa tahun? Oh, pemerkosaan. Iya, pemerkosaan. Di bawah umur apa sama-sama? Nah, yang di bawah umur berapa atau yang sudah dewasa berapa? Nah, 12 tadi. 12 tahun ya? Ya, itu masih tadi sampai 285 toh. Tapi kalau di bawah umur 20 tahun. Wow. Wanita diperkosa di bawah itu bukan suatu perzinahan di bawah umur 20 tahun. Itu pun ada namanya perpu. Dikebiri. Ya, dikasih otomatis chip. ya? Iya, dikasih chip. Iya. Alhamdulillah kalau dikasih chip tidak ada masalah. Supaya jarumnya tidak ting dong begitu maksudnya. Iya. Iya toh? Oh ya, betul. Untung itu. Kalau di negara sana bisa, kenapa, Cak? disurat lagi, tring gitu. Habis dong. Putus nantinya nggak bisa disambung, masukin kresek, gitu. Cak, untuk tindak pidana pemerkosaan ini masuk delik pidana biasa ya berarti ya? Enggak, tidak murni. Pidana murni? Pidana biasa, murni, memang biasa. Bukan delik aduan ya? Bukan. Ya? Tapi kalau diperkosa,
suami istri merkosa itu dari aduan. Kalau suami istri maksudnya? Iya, seringkali. Satunya Kalau nggak suami mau nggak gitu dikasih, ya? nggak dikasih orang diperkosa, tapi itu dari aduan. Tapi Bisa aneh, dicabut. Cak. Loh, nggak apa-apa, namanya suami istri kan bisa. Oh, ya ya aneh ini ya berarti. Sekarang banyak yang aneh di sekarang Oh, gitu dunia ya, ini. Cak ya. Oh, oke. Iya. Ya. Ini lanjut lagi ya, Cak ya, yang ke pasal 292. Ya. Nah, selama ini kan yang dilarang KUHP, Iya, itu kan tindakan homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur, ya kan? Hal ini bisa diartikan bahwa pasal tersebut tidak secara tegas melarang bahwa tindakan homoseksual itu yang untuk orang dewasa, seperti itu. Nah, sementara itu pada uji materi kemarin, pemohon tuh meminta dihapuskan frasa belum dewasa, sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis itu bisa dipidana. Jadi nggak cuma di bawah umur aja, yang di atas umur istilahnya seperti itu ya, sudah cukup umur itu juga harusnya dipidana. Itu mereka menuntut begitu kan, Cak. Nah, karena memang selain itu mereka juga menganggap bahwa homoseksual itu harus dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik itu sudah dewasa ataupun belum dewasa. Nah, kalau menurut perundang-undangan sendiri sebenarnya bagaimana sih Pak tindakan hukum kepada para pelaku LGBT? Sebenarnya gimana? Kalau LGBT itu, kalau sama ini LGBT loh ya. Kalau sama sukanya dewasa nih. Ya. Kalau nggak ketahuan siapa yang melarang? Kecuali di lapangan ya banyak ngelarang. Kecuali di gedung film sama-sama itu atau baris berbaris. Kena, tetapi siapa yang tahu kalau dia melakukan sama-sama dewasa? Karena sama-sama senang siapa? Dewasa loh ya. Kecuali di bawah umur. Kena. Kenapa kok bisa seperti itu, Cak, pasalnya? Kenapa kok harus yang bawah umur aja? Kan harusnya juga, misalnya memang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan agama. Undang-undang nggak ada. Karena nggak ada peraturan perundang-undangannya yang secara tegas ya. Maksudnya demikian ya. Ya. Dalam arti ketika nggak ketahuan, sama-sama enjoy kan nggak ada. Berarti kecuali ketika ada satu perkawinan baru kena kan? Yang perkawinan yang secara legality ya. Iya, tapi kalau enggak diam-diam siapa melaporkan? Contohnya seorang lesbi, seorang wanita kayak laki-laki dengan ini kan nggak tahu. Iya. Ketika dia kawin kena. Lah laki-laki begitu. Masa tahu di hotel sama laki-laki? Nggak tahu kan? Iya. Dia asasi manusia ini memang dia itu sebetulnya siapa sih mau dia? Iya. Ini ada satu kelainan. Kalau menurut kedokteran saya sih nggak bisa cerita banyak kelainan ya. Jadi jiwanya yang sakit. Iya. Jadi menurut Cak Bawo harusnya gimana? Tidak perlu dipidana gitu maksudnya? Kalau saya sih, kalau undang-undangnya belum dicabut, ya tetap kena. Kalau yang di bawah umur ya. Bawah umur. Tapi kalau yang sama-sama dewasa berarti gimana, Cak? Ya sama-sama dewasa saya kembalikan lagi. Karena dewasa itu sudah tahu resikonya, sudah tahu konsekuensinya. Ketika sama-sama jenis, itulah yang jadi persoalan. Selama masih belum ada undang-undangnya, kita ngikut aja gitu ya, Cak, maksudnya? Ya sama undang-undang siapa? Sanksinya nggak ada. Ya. Karena tapi masih belum ada sanksi ya. Norma kan sanksi masyarakat ya. Ini ditegas. Lah, oleh kena Mahkamah Konstitusi itu bukan membuat undang-undang. Iya. Hanya membatalkan ketika bertentangan. Batalkan pasalnya ya. Karena bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Apakah bertentangan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden? Kalau itu bertentangan maka itu hak konstitusi. Tetapi yang membuat suatu kekosongan hukum, Mahkamah Agung itu bisa itu. Contohnya perma, jurisprudensi, surat edaran, bisa ngalahkan undang-undang itu. Contoh demikian, Mahkamah Agung. Ada persoalan ketika upaya hukum itu, ya, kalau ancamannya di bawah 1 tahun, itu hanya cukup di pengadilan tinggi.
Maka padahal upaya hukum itu adalah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai mahkamah ini ada, berarti kekosongan hukum ada bisa. Itu adalah Mahkamah Agung. Contohnya demikian. Seorang JPU jaksa yang bisa mengajukan peninjauan kembali itu hanyalah narapidana atau keluarganya. Tapi karena ada kekosongan hukum, maka jaksa bisa, padahal yang bisa narapidana, maka itulah terpangkas sekarang jaksa bisa. Polikarpus itu contohnya demikian. Kasus Munir kan bisa, sampai jaksa bisa PK. Padahal yang bisa PK itu narapidana dan keluarganya. Menurut pasal 263 KUH. Kita akan break sebentar ya Cak Bowo dan pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen konsultasi hukum. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, mungkin ingin bertanya-tanya atau mungkin sharing pendapat juga boleh, bisa langsung menghubungi via SMS ataupun WhatsApp aja ya di 0878 03 kali 41717. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.